Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini sedang ramai terkait pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kami akan berbagi sedikit mengenai langkah mengatasi stres akademik pada pelajar selama pandemi ini. Virus corona pertama kali menyebar di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut juga sebagai COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Penyakit coronavirus atau COVID-19 memiliki ciri-ciri berupa gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Gejala lain yang lebih serius bagi sebagian orang dan dapat menyebabkan sesak nafas. Jadi, dampak yang ditimbulkan dari pandemi corona ini adalah terganggunya aktivitas sehari-hari yang biasanya dilakukan di luar rumah, karena pemerintah harus menetapkan social distancing dan PSBB, sehingga kegiatan sehari-hari harus dilakukan di rumah. Seperti kegiatan perkantoran maupun kegiatan belajar mengajar bagi siswa maupun mahasiswa. Dan dari hasil survei kami, menunjukkan adanya stres akademik yang muncul selama menjalani kelas online, sehingga bagi siswa dan mahasiswa yang melaksanakan kelas online ini mengalami tekanan stres ketika dia melaksanakan kegiatan tersebut. Stres akademik. Rahmawati berpendapat bahwa stres akademik adalah suatu kondisi atau keadaan di mana terjadi ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki siswa, sehingga mereka semakin terbebani oleh berbagai tekanan dan tuntutan. Stres akademik disebabkan oleh akademik stresor yang bersumber dari hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar, seperti lama belajar, banyaknya tugas, dan tuntutan mendapat nilai lebih serta kecemasan saat ujian. Ada dua faktor yang mempengaruhi stres akademik. Yang pertama, faktor internal, yaitu pola pikir, kepribadian, dan keyakinan. Stres akademik timbul ketika individu merasa tidak mampu mengatasi tuntutan belajar. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu pelajaran lebih padat, tekanan untuk berprestasi tinggi, dorongan status sosial, dan orang tua yang saling berlomba menunjukkan anaknya yang pandai dan serba bisa. Stres akademik memiliki gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, gejala emosional. Gejala emosional ditandai dengan gelisah atau cemas, sedih atau depresi, dan merasa dirinya tidak mampu untuk melaksanakan tuntutan dari akademik. Selanjutnya, gejala fisik seperti sakit kepala, tidur tidak teratur, jantung berdebar-debar, dan perubahan pada pola makan. Selanjutnya, gejala perilaku seperti dahi berkerut, tindakan yang agresif, dan kecenderungan untuk menyendiri. Adapun respon terhadap stres akademik terdiri dari pemikiran, perilaku, reaksi tubuh, dan perasaan. Pemikiran seperti kehilangan rasa percaya diri dan takut gagal. Perilaku seperti menarik diri dan menggunakan obat-obatan. Reaksi tubuh seperti telapak tangan yang berkeringat. Dan yang terakhir, perasaan seperti cemas dan mudah merasa takut. 6 langkah untuk menghadapi stres. Yang pertama, aware terhadap stres, mengenali situasi stresnya sehingga tidak berlarut-larut dalam stres tersebut. Yang kedua, melakukan time out atau menyingkir sejenak guna menghindari perbuatan yang berdampak negatif. Yang ketiga, menyusun rencana self-care, relaksasi seperti tidur nyenyak, berolahraga, beribadah, dan berdoa. Yang keempat, menyusun rencana pengelolaan waktu, menentukan prioritas hingga membantu mencegah perasaan tertekan dan stres. Yang kelima, memecahkan masalah bersama, berdiskusi bersama teman untuk mengatasi stres belajar yang dialami. Yang keenam, mencari dukungan motivasi yang berasal dari lingkungan, utamanya keluarga dan teman dekat, juga menjadi poin penting dalam menghadapi stres bagi setiap orang.
Semoga psikoedukasi ini bermanfaat bagi kita semua dan wabah ini segera berakhir agar kita semua dapat beraktivitas seperti biasanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.